Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 7 orang yang akan membahas mengenai contoh negara-negara dengan kondisi hyperinflasi dan low inflasi. Hyperinflasi, kondisi di mana tingkat inflasi berada di tingkat ekstrim tinggi yang mengakibatkan nilai mata uang sangat cepat terdepresiasi atau mengalami penyusutan. Peristiwa ini seringkali terjadi ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang tanpa kondisi pertumbuhan ekonomi yang sesuai. Hyperinflasi dapat menyebabkan kerugian yang besar pada kekayaan dan stabilitas ekonomi. Berkebalikan dengan hyperinflasi, terdapat kondisi low inflasi yang mengacu pada tingkat inflasi yang relatif rendah atau stabil dalam suatu ekonomi. Keadaan di mana kenaikan umum harga barang dan jasa berlangsung pada tingkat yang moderat. Meskipun terjadinya sedikit inflasi seringkali dianggap sebagai indikator ekonomi yang sehat, tingkat inflasi yang terlalu rendah juga dapat menimbulkan resiko stagnansi ekonomi. Beberapa negara telah mengalami hyperinflasi pada masa lalu, termasuk Zimbabwe dan Jerman selama periode Republik Weimar pada tahun sekitar 1920-an, dan Venezuela dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini seringkali berkaitan dengan kebijakan moneter yang tidak tepat, percetakan uang yang berlebihan, dan masalah ekonomi struktural. Penting untuk dicatat bahwa keadaan ekonomi negara-negara tersebut dapat berubah. Perlu pemeriksaan yang lebih lanjut untuk pemahaman yang lebih akurat. Banyak negara mengalami tingkat inflasi yang rendah atau stabil. Contohnya negara dengan keadaan low inflasi termasuk Jepang, Jerman, Amerika Serikat. Negara-negara ini telah berhasil menjaga tingkat inflasi pada level moderat. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, perlu diingat bahwa kondisi ekonomi dapat berubah dan informasi terkini diperlukan untuk menilai situasi saat ini. Saya akan menjelaskan bagaimana Zimbabwe. Pada sekitar tahun 2000 sampai 2009, percetakan uang terjadi sangat berlebihan karena pemerintah Zimbabwe mencetak uang dengan tidak terkendali untuk memenuhi defisit anggaran, sehingga terjadi hiperinflasi. Lalu kedua, nilai mata uang runtuh. Mengapa? Karena mata uang Zimbabwe, dolar, harus mengalami depresiasi ekstrem. Orang-orang membawa banyak sekali uang hanya untuk membayar biaya keperluan sehari-hari yang relatif murah seharusnya. Lalu, krisis kemanusiaan. Hiperinflasi menyebabkan kekurangan pangan, bahan bakar, dan kebutuhan dasar lainnya. Krisis ini melanda negara ini dengan sangat parah. Yaitu yang selanjutnya Venezuela pada sekitar 2016 sampai 2019. Yang pertama yaitu ketergantungan pada sumber daya alam. Venezuela yang sangat tergantung pada ekspor minyak menghadapi tekanan ekonomi karena penurunan harga minyak dunia. Yang kedua, krisis ekonomi dan sosial. Kombinasi faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah yang kontroversial menyebabkan hiperinflasi, kekurangan pangan, obat-obatan, dan barang kebutuhan lainnya menjadi umum. Yang ketiga, mata uang yang tidak stabil. Bolivar, mata uang Venezuela mengalami depresiasi yang cepat, dan orang membawa jumlah uang yang besar untuk pembelian sehari-hari. Kemudian kondisi hiperinflasi ini masing-masing menciptakan krisis ekonomi sosial dan politik yang serius dengan dampak jangka panjang pada kehidupan warga negara. Negara-negara seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat yang mengalami kondisi low inflasi biasanya menunjukkan karakteristik ekonomi yang lebih stabil. Contohnya yang pertama adalah Jepang. Deflasi risiko. Jepang telah menghadapi risiko deflasi, yaitu penurunan umum harga barang dan jasa. Meskipun ini dapat menguntungkan konsumen, deflasi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kedua, ada intervensi pemerintah. Pemerintah Jepang telah melakukan berbagai upaya, termasuk kebijakan moneter dan fiskal, untuk mengatasi risiko deflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, negara Jerman. Jerman dikenal dengan stabilitas ekonominya. Kebijakan moneter yang hati-hati dari Bank Sentral Eropa dan kebijakan fiskal yang seimbang telah membantu menjaga tingkat inflasi pada tingkat yang rendah, stabil. Pertumbuhan ekonomi yang sehat. Low inflasi di Jerman sering disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat, mendukung lapangan kerja dan kesejahteraan. Baik, kemudian Amerika Serikat. Target inflasi dari Amerika Serikat adalah Federal Reserve, yaitu Bank Sentral Amerika Serikat. Memiliki target inflasi yang moderat. Ini menciptakan kestabilan harga dan mendukung kondisi ekonomi yang terkendali. Kemudian, pertumbuhan pekerjaan dan konsumsi. Low inflasi di Amerika Serikat sering terkait dengan pertumbuhan pekerjaan yang stabil dan tingkat konsumsi yang relatif baik. Kondisi low inflasi di negara-negara ini umumnya dianggap positif karena menciptakan prediktabilitas dalam kebijakan moneter dan membantu mendorong aktivitas ekonomi tanpa risiko
hiperinflasi. Kemudian bagaimana dengan negara Indonesia? Informasi terakhir bulan Januari tahun 2022, Indonesia pada saat itu mengalami tingkat inflasi yang relatif rendah atau sedang. Kemudian pada umumnya, Bank Indonesia berusaha untuk menjaga tingkat inflasi dalam kisaran target yang ditetapkan untuk mendukung stabilitas ekonomi. Namun, kondisi ekonomi dapat berubah dan penting untuk memeriksa data terkini atau berita ekonomi untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat tentang situasi inflasi saat ini di Indonesia. Baik, sekian presentasi yang dapat diberikan oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.